Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini untuk melaksanakan salat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Salawat serta sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Rosim. Penceramah tarawih akan disampaikan oleh Ustadz Agung Hermawan SE MSD dengan tema Ramadan Bulan to the Next Level. Selanjutnya laporan keuangan saldo tanggal 17 Februari 2026 sebesar Rp603.000. Pemasukan tanggal 18 Februari 2026 sebesar Rp1.508.000. Sehingga saldo per tanggal 19 Februari 2026 sebesar Rp2.111.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan yaitu infak dan sedekah, bisa menghubungi Bapak Haji Yudi, dan apabila berupa makanan bisa menghubungi Bapak Adam Ismanto dan Ibu Hajah Indrawati. Himbauan diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan salat tarawih dengan mematikan atau menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra putrinya bagi yang membawa anak-anak. Bagi jamaah yang membawa kendaraan, demi menjaga ketertiban dan keamanan, mohon untuk dapat mengikuti arahan dari keamanan saat memarkirkan kendaraan. Demikian maklumat dan himbauan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wa wahdah alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jalan-jalan dengan kipas Sunda. Jangan lupa bawa minuman, tomat, dan talas. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan ampunan, rahmat, dan juga ikhlas. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada 3 golongan yang mereka tidak merasakan nikmatnya Ramadan ini. Yang pertama, mereka yang tidak punya umur sampai di bulan ini. Kita lihat mungkin ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang tahun lalu bersama kita di bulan Ramadan, hari ini tidak lagi bersama kita.
Yang kedua, ada orang yang punya umur tapi ternyata kesehatannya tidak optimal. Apalagi generasi yang sudah tergantung kepada amplodipin dan metformin. Biasanya mereka ibadahnya sangat terbatas. Yang ketiga, ada orang yang punya umur, punya kesehatan, tapi gak dapat hidayah. Akhirnya Ramadan hanya sebuah bulan yang berlalu tanpa makna. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tiga-tiganya kepada kita. Umur yang panjang, kesehatan, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menikmati sholat tarawih pada malam hari ini dan insya Allah menjadi ibadah bulan kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini pula di tengah turunnya hujan kita berdoa semoga jamaah sekalian mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang punya hajat insya Allah Allah kabulkan hajatnya insya Allah. Amin. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya insya Allah. Yang sakit segera Allah sehatkan. Yang punya hutang segera Allah lunaskan hutangnya insya Allah. Lunas dan tuntas. Yang belum menikah semoga Allah segera datangkan jodohnya insya Allah. Dan yang sudah menikah semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, ada 3 keistimewaan Ramadan. Kalau kita memahami 3 keistimewaan itu, insya Allah ibadah kita sepanjang bulan ini akan sangat luar biasa. Bahkan tidak akan melewatkan 1 detik pun kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadirin sekalian, Ramadan disebut juga sebagai bulan promosi, bulan naik kelas yang mengangkat derajat seorang mukmin menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah janji Allah, la'allakum tattaqun. Bahwa ibadah Ramadan dengan segala keunikan ibadahnya, siang hari kita berpuasa, malam harinya kita qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat tarawih, baca Quran dan seterusnya, dan itu semua kemudian memiliki potensi mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Dan tahukah kita, takwa adalah derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di militer ada yang namanya jenderal, pangkat tertingginya. Kalau seorang dosen, pangkat tertingginya adalah guru besar atau profesor. Di perusahaan disebut sebagai direktur atau CEO yang menyamar. Tapi dalam kehidupan akhirat, derajat yang tertinggi adalah takwa. Maka seorang mukmin ketika bertemu Ramadan, ini adalah bulan promosi, bulan sangat indah. Ada eskalasi percepatan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan tahukah kita, takwa dalam Al-Quran begitu banyak keistimewaannya. Di antaranya orang yang bertakwa itu Allah janjikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap kita pasti punya problem dalam kehidupan. Yang bujangan punya problem enggak kehidupannya? Punya. Yang sudah menikah punya masalah? Banyak masalah. Yang punya anak punya masalah? Makin banyak masalah. Yang jabatannya direktur punya masalah enggak kira-kira? Banyak masalahnya, makin banyak. Tapi Allah menjanjikan orang yang bertakwa selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan. Gak hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan rezeki yang tak terduga-duga dalam kehidupannya. Masya Allah, berlimpah rezekinya dari arah yang tak terduga-duga. Dan yang berikutnya, orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah menggaransi hidupnya. Allah akan mencukupkan kehidupannya. Ini baru kehidupan dunia. Dan ketika orang bertakwa ini wafat kembali kepada Allah, u'iddat lil muttaqin. Allah menyiapkan surga dengan segala isinya untuk orang-orang yang bertakwa.
Maka pantaslah kalau kemudian Ramadan sebagai bulan promosi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu. Jadi bulan Ramadan bulan naik kelas, to the next level, mengangkat kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, hadirin sekalian, Ramadan ini sangat istimewa karena Ramadan ini adalah bulan yang berlimpah pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beribadah dalamnya. Bagi mereka yang beribadah baik wajib maupun sunnah, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan puasa yang kita lakukan nilainya tak ternilai, pahala yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu besarnya. Bagi yang berumrah sama dengan haji. Bahkan di bulan Ramadan ini ada sebuah door prize, satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, seolah-olah kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin di sini ada yang berusia 83 tahun. Tapi kita belum tahu apakah 83 tahun itu diisi dengan ibadah atau maksiat. Tapi ketika di bulan Ramadan, di saat malam itu tiba, kita beribadah, maka nilai ibadah kita setara dengan kurang lebih bahkan lebih baik dari 83 tahun. Maka orang beriman tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melipat gandakan pahalanya. Kenapa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita ada orang-orang yang berharap bertemu dengan Ramadan, berharap kembali ke dunia. Kita lihat misalnya di surat 32 ayat 12, surat As-Sajdah ayat 12. Nah, istimewanya Al-Quran ini menggambarkan kisah masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Di surat 32 ayat 12, Allah menggambarkan masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat nanti. Di sana digambarkan oleh Allah ketika para pendosa digiring menuju neraka jahanam, dan saat mereka melihat neraka yang menyala-nyala, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, sesungguhnya kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, niscaya kami akan beramal dan kami termasuk orang-orang yang yakin. Bapak Ibu, orang-orang itu berharap kembali ke dunia untuk beramal soleh, tapi tidak mungkin terjadi. Sementara kita hari ini Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan dan melipat gandakan amal soleh kita. Maka bagi seorang mukmin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Ini yang kedua, Ramadan bulan berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi banyak orang kemudian mengartikan yang begitu. Habis sahur tidur, sholat subuh, setelah itu tidur lagi, bangun sholat duha, tidur lagi, ketemu zuhur, bangun sholat zuhur, tidur lagi. Ditanya kenapa kok tidur mulu? Ibadah. Ini sebuah peribahasa. Tidurnya adalah ibadah, apalagi bacaan Qur'annya, apalagi sholatnya, apalagi infaknya. Maka luar biasa. Seorang mukmin akan mengoptimalkan ibadahnya. Dan ketika lelah, dia tertidur, dan itu bagian dari ibadah. Yang ketiga, hadirin sekalian, Ramadan ini merupakan bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Rasul menjanjikan mansoma. Dalam riwayat lain, manqoma. Siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah malam, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dan tahukah kita, ampunan Allah ini sangat kita butuhkan. Kapan saat dibutuhkan? Saat di dunia, lebih-lebih lagi saat sakaratul maut, saat kematian datang. Bahkan dalam Al-Quran Allah gambarkan ada orang yang di akhirat pengen balik ke dunia, Bapak Ibu sekalian. Surat 14 ayat 44. Mereka ingin kembali ke dunia. Rabbana akhirna ila ajalin qarib.
Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, walaupun sesaat, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mengikuti dakwahmu dan kami termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulmu. Mereka berharap beribadah seperti kita hari ini untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mentakdirkan kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Maka hadirin sekalian, seorang mukmin akan mengoptimalkan ibadahnya untuk naik kelas menjadi orang beribadah, untuk melipat gandakan pahalanya, dan yang ketiga untuk melebur semua dosa-dosanya. Ketika setiap hari kita berpuasa, malam hari kita qiyamul lail, baca Quran kita lipat gandakan, infak kita lipat gandakan. Karena nanti ada orang yang di ujung kehidupannya pengen diperpanjang kehidupannya hanya untuk berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih ada umur, perbanyak ibadah-ibadah tersebut, wabil khusus infak, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Kemudian di akhir 10 terakhir Ramadan ada yang namanya i'tikaf. Nah, orang beriman semakin mengencangkan sarungnya untuk beribadah i'tikaf. Kenapa? Tidak ingin melewatkan sedikit pun ibadah Ramadan tanpa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih menggunakan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, 10 hari terakhir ramai kan? Makin maju. Apanya maju? Softnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati Ramadan, selamat beribadah Ramadan, berpuasa, qiyamul lail, baca Quran, infak, sedekah dan i'tikaf. Semoga kita sampai akhir Ramadan, Allah kuatkan kita dan Allah angkat derajat kita menjadi orang bertakwa, Allah ampunkan semua dosa kita, akhirnya kita menjadi orang yang fitri kembali, orang suci kembali. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.